Ini simpelnya, yang model bajunya kita apply cloth, terus badannya ini kita coba apply pakai collidernya, collider tool gitu ya, FX. Ini begitu ke sini, ini aja langsung create cloth, terus badannya kita apply passive collider. Tuh. Dah, ini sebetulnya di play ya langsung bisa jalan. Ini kita naikin ya. S. Gitu. Ini kalau kita play, dia udah jalan. Tuh. Oke. Selanjutnya tadi pagi tuh kita ngebahas dua kelompok atribut yang lumayan penting, gitu ya. Sehubungan dengan enclosed-nya nih. Di enclosed-nya ini ada dua kelompok atribut. Yang pertama itu stretch resistant. Value-nya makin kecil, dia makin stretch-nya makin kuat. Ya, ini apa namanya 20 itu value normalnya dia dan defaultnya. Terus ada rigidity, ini 0, ini sebetulnya kontradiktif sama ini, gitu ya. Berapapun yang dimasukin di sini, kalau kita masukin di sini, jadinya dia akan kaku, rigid gitu ya. Ini kalau kita masukin misalnya 0,2 gitu, ini langsung lumayan kaku, tuh, gitu ya. Kalau kita masukin angkanya bulat, ya udah dia lebih lagi tuh, berasa banget kakunya, gitu ya. Oke, ini saya balikin lagi ke 0. Terus stretchnya ini kalau kita 10 itu juga lebih ini lagi. Nah itu, gitu ya. Kalau kita turunin lagi 5 gitu ya, di bawah 5 sangat-sangat ini, sangat-sangat stretch ya. Ini aja udah kelihatan banget gitu ya. Ini kalau digerakin dia bisa nggak balik lagi gitu. Kalau misalnya 2 atau 1 gitu, itu bisa turun sampai bawah bener-bener. Nah, kalau 1 0, jatuh dia. Nih, misalnya 0,5, ini kan kecil banget. Nah, gitu ya. Jadi di sini mungkin 10 atau 15. Kita set aja 15. Gitu ya. Dah. Oke. Nah, kalau udah kita coba kasih rig, tapi nggak pakai skeleton sih. Kita coba pakai twist aja yang simple. Nah, di animation, deform, kita pakai ini aja nih, twist. Kita kecilin aja twistnya di bagian sini. Jadi kayak dia nge-twistnya kayak di bagian hipsnya aja, di pinggangnya aja gitu ya. Oke. Terus ini kita kecilin dulu deh, gitu ya. Oke. Misal kita set di 50 gitu ya, and angle-nya kita set ke 0, terus di 20 kemudian di 70 kita set ke 45 gitu ya, terus kita key. Ini dia nggak ikut karena simulasinya harus waktu kita playback gitu ya. Terus habis itu kita kasih, ini kan 20, kalau kita minus 45 kasih waktu lebih panjang, kita taruh di 100. Ini kita reverse jadi minus 45. Misal aja nih contoh. Habis itu 120-nya kita balikin lagi ke 0. Gitu ya. Tuh. Oke, kalau di simulate jadinya dia turun sebentar, rotate, twist, gitu ya. Oke. Terus kalau kita tambahin misalnya gitu ya, terus
di di mana di 150 ini kita add lagi nih, apa misalnya band ini jadi gini. Nah band itu kan maunya kita nekuk badannya, punggungnya gitu ya. Jadi bagian bawahnya nih low boundnya kita nggak pakai. Terus nah ini kita turunin aja biar dia bendingnya di sini aja, turun biar nggak banyak. Oke gitu ya. Nah ini kurvatur value nya kita key di sini di 150 dengan value nya 0. Terus kalau kita ke belakang mungkin 20 misalnya gitu ya. Nih kita key 20. Nih arah bendingnya masih ke samping, kita coba rotate aja 90. Oke gitu ya. Tuh dah. Habis itu kita balikin ke depan, kita kasih sekitar 40 di 120. Terus ini ya minus 20 ke depan, atau kita tambah deh minus 30 gitu ya. Terus kita key 20 lagi kita taruh di 230, kita normalin key. Oke gitu ya. Nih hasil simulasinya kita tulis dulu, udah baru ke belakang, terus ke depan gitu ya. Oke. Ini kayaknya kepanjangan. Kita kasih di 300 dah ya. Terus kalau kita mau add, kalau kemarin kan kita mesti add field gitu ya. Ini di sini ada beberapa. Kalau di sini dia naruhnya langsung sih. Jadi kita buka aja di di enclose-nya nih, node-nya. Terus buka aja di sini. Oh, sorry, buka. Ini kan cloud-nya. Di ini nih, dynamic and nucleus. Gitu ya. Ini kan kalau kita lihat pertama gravity-nya normal. Kemarin kita biar responnya lebih cepat, gravity saya naikin ke 25. Habis itu direction oke, air density, wind speed kita tambahin mungkin 5 kali ya. Habis itu wind direction. Ini kita cek aja wind directionnya kan nih Z. Kalau mau niupnya ke belakang berarti minus Z. Ya udah, wind direction Z ini minus 1. Yang berhubungan sama direction selalu sifatnya vektor, jadi jumlahnya berapa nggak akan berpengaruh, tapi yang penting dia negatif atau positif gitu aja ya. Terus intensity dari windnya otomatis ada di wind speed gitu ya. Nih gitu ya. Nah di sini kan kalau kita lihat wind speednya cuma 5, kita coba tambahin 10. Terus ada air density seberapa kuat itunya, ini kita taruh 5. Itu mudah-mudahan nggak terlalu kuat. Nah tuh gitu ya, dia kedorong ke belakang. Ini biasanya di sini ada noise. Ini kan ada wind noise nih, jadi nggak tekanannya nggak akan selalu sama. Kita coba aja 5. Nah tuh gitu ya, kurangin deh. Nah itu gitu ya. Ini noise-nya kita coba gedein gitu ya, tapi jadi aneh kalau terlalu gede. 5 deh. Nah tuh masih berasa gitu. Kalau mau lebih kuat lagi noise-nya kalau bisa kita kurangi
segitu aja, tapi air density-nya supaya lebih kuat lagi niupnya, tapi ngacaknya noise-nya cukup segitu aja. Nah itu ini kan udah kayak ketiup gitu kan. Gitu ya. Kalau nggak mau ketarik-tarik nih kayak sebelah sini sampai keluar-keluar, ya stretch-nya dikurangin lah. Pindah ke enclose, terus kita kurangin stretch-nya. Dan ya, nih kita kasih 25 mungkin, nggak tahu, secukupnya. Nah, nih gini ya, tuh. Dia nge-keep nggak terlalu ini. Nah, ini kalau kita tambah mungkin dari 50, nah itu nggak terlalu. Kalau dari awal ya, jadi nggak terlalu ini apa, ketarik-tarik stretchnya, tapi di nukleusnya win-nya masih tetap bisa kalau dikurangin. Nah tuh gitu ya. Oke. Nah terus enclose dengan apa ini namanya, enclose dengan collidernya ini sebaiknya kamu apply setelah animationnya final dulu gitu ya, karena dia kan simulate-nya tergantung parameter dari enclose dan nukleusnya, tapi tergantung juga dengan collidernya. Kebetulan kan collidernya harus digerakin gitu ya. Itu satu. Yang kedua, biasanya kalau sudah, terus dia harus di bake supaya animasinya nggak tergantung lagi sama apa namanya, sama itunya apa, seberapa kuat prosesor atau GPU-nya gitu, karena simulation tuh tergantung itu gitu ya. Ini bisa kamu back lewat sini nih, Cage biasanya yang simple pakai Alembic nih, langsung di export aja, export selection to Alembic. Ini biasanya, ini sih tadi udah ada ya, ini saya kasih nomor 2 aja. Nah tuh, ini biasanya nanti dia akan create satu file Alembic gitu ya. Terus kamu nanti bisa importnya Alembic gitu ya. Nih, mana? Nih di sini. Cage Alembic. Nah ini yang kedua. Ini sama persis sama itu. Cuma di sini nggak ada parameter apa-apa, dia kayak vertex animation gitu, nggak ada parameter lain aja. Nah, cuma enaknya dia kalau kamu cek di sini nih, Alembic Note-nya itu ada speednya, jadi kamu bisa adjust speednya. Cuma animationnya udah pasti jadi berkurang. Tapi yang agak bagus itu di offsetnya, offset untuk animation. Jadi ini kan selalu mulainya dari frame 0 karena kita create awal. Nge-catching ini ke Alembic itu dari frame 0. Tapi kalau kamu ini set ke misalnya 10 atau 25 misal, dia akan mulai animationnya di frame 25. Tuh, dia akan diam, begitu 25 baru dia gitu ya. Gitu. Ini biasanya kita pakai ngerandomnya ini nih ya. Ngerandomnya ini biasanya kalau kamu mau buat crowd simple gitu, karakter lari, males bikin lagi, itu seluruh karakternya di catching kayak Alembic, terus kamu load lagi, terus itunya kamu geser jadi gerakannya beda, terus lari bareng tinggal kamu posisiin aja. Itu jauh lebih simpel dibanding
kamu cari software lain atau create macam-macam script atau apa gitu. Tapi ini yang paling simpel gitu ya. Ini yang sama. Kalau kamu bikin lari terus masukin Alembic, itu semuanya hilang ya, cuma modelnya aja, polygon aja. Jadi otomatis memang lebih ringan. Ya kalau kamu duplikat terus jadi 10, terus itu offsetnya kamu geser-geser jadi kelihatan beda. Habis itu bisa langsung di looping gitu ya bisa. Nih ya, dia kan terus tuh. Terus apa aja tadi? Oh, enclose-nya tadi kita kan set dia di, saya turunin di 15 gitu. Oh, ini dia nih. Kalau kita balikin lagi ke 20, kita cek aja supaya dia nggak terlalu kedorong. Ini kan masih ketarik di bawah ya. Ini kita set ke 30 deh biar lebih agak ketahan gitu. Ya. Gitu ya. Tuh. Terus kita adjust di nukleusnya mana tadi? Oh, gravity. Oh, ini gravity, air density, wind speed, noise-nya oke ya. Terus supaya dia nggak tembus lewat grid, kita pakai ininya aja nih. Di sini harusnya ada plane. Use plane. Biar sekalian groundnya aja. Nah, itu gitu ya, sebelum dia ditarik. Oke? Nah. Oke, nah ini untuk nyobeknya ini termasuk yang lumayan paling simple sih. Ini kita mau select lewat vertex nih, cuma biar kayak gambar jadi kita pakai brush aja. Nih. Ini terus gitu ya. Mungkin di sini. Gitu. Dah. Kalau udah kita langsung end constraint langsung di rebel surface aja. Dah. Kita cek aja. Oh, kok langsung sobek sih. Oh, ini mungkin karena itunya ya, apa terlalu di nukleusnya itu dynamicnya, terutama ini nih ya, di wind speed sama air density kita kurangin deh. Kalau wind speednya kita keep aja dulu. Nah itu kan dia langsung sobek. Oke, kita coba balik. Air density-nya kita kasih 5, wind speed-nya yang kita kurangin 3 atau 2 gitu, biar dia nggak ngedorong terlalu kuat. Oh, sama aja. Oh, ini tapi bagus, nggak langsung sobek semua. Gitu ya. Tuh. Oke, sama-sama simpel sih. Gitu ya. Kalau mau buat hordeng atau apa, kita cukup pakai itu aja tuh, transform constraint. Berapa bagian di transform constraint, nanti apa namanya locatornya yang di animate. Dynamic constraint nih ya. Gitu.
gitu ya.